mencintai kita. Dalam segala keadaan kita, apapun latar belakang kita, bukankah Dia Tuhan Yesus Kristus yang terus mencintai kita apa adanya? Bukankah Dia Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi setiap kita apa adanya? Dia yang mau menebus kita, Dia yang mau mengangkat kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, seberapa banyak kita mau mengucap syukur untuk cintanya yang besar bagi setiap kita, untuk kasihnya yang begitu besar bagi setiap kita. Karena Dia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Dia memulihkan keadaan kita, Dia mengubah hidup kita menjadi yang baru. Seberapa banyak kita sepakat bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, anugerahnya bagi setiap kita. Mari sama-sama saya undang kita mau berdiri bersama-sama. Mari kita angkat kedua tangan kita, sama-sama kita menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita angkat kedua tangan kita menyembah Dia.
percaya Tuhan, anugerah Tuhan yang menopang segala sesuatu, yang menopang kami sampai hari ini. Anugerah Tuhan yang membawa kami sampai di tempat ini. Kiranya kami Tuhan boleh memiliki hati yang dekat dengan Tuhan, hati yang mau selalu mencari wajah Tuhan, karena pada akhirnya hanya Tuhan yang paling berharga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anakmu yang sudah melayani, setiap hamba-Mu yang sudah melayani dalam pujian dan penyembahan. Memberkati dalam kehidupan, pekerjaan, studi, dan apapun yang mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Tundukkan hati kami, pikiran, perasaan, dan kehendak kami selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Kiranya Tuhan menolong kami mengerti dan berkomitmen untuk melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan untuk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Iya, shalom ya. Selamat pagi. Saya berdoa jemaat di tempat ini, termasuk pengurus, PKI saya dan rekan-rekan dan tim yang melayani di tempat ini, kita semua menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Amin. Menjadi orang-orang yang memiliki hubungan yang harmonis dengan sekelilingnya, menjadi berkat bukan batu sandungan, menjadi orang-orang yang bisa membawa damai Allah, merekatkan hubungan yang retak, dan menjadi orang-orang yang bisa memberkati orang lain. Itulah makna kata shalom, suatu makna yang dalam sekali ya. Dan hari ini perkenalkan, saya baru pertama kali membawakan firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk Bapak Gembala Isa yang sudah memberikan kesempatan untuk saya boleh menyampaikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nama saya Samuel Lesmana, ya. Saya dari GBI Kartasari di Surabaya, dan ya kiranya kita semua boleh mendapatkan berkat firman Tuhan hari ini, ya. Ketika saya datang di tempat ini tadi, saya merasa seperti datang ke gereja sendiri gitu ya, karena Pendeta Isai dan keluarga saya sudah mengenal sejak lama. Dan puji Tuhan, hari ini keluarga Bapak Isai dipakai Tuhan untuk menjadi berkat menggerakkan di tempat ini. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan mengajak kita semua belajar tentang sebuah tema, ya, yaitu no one but you. Nah, kalau Bapak Ibu seumuran saya atau bahkan lebih senior, mungkin merasa pernah tahu istilah ini, gitu ya. Ya, ini istilah ini sebetulnya judul sebuah film, Bapak Ibu ya, di tahun-tahun dimana saya remaja, gitu ya. No one but you, ya. Tetapi dari sini kita akan belajar tentang bagaimana kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya, di mana kita menjadikan Tuhan bukan salah satu tiang penopang kehidupan kita, tetapi satu-satunya tiang utama dalam kehidupan kita. Karena seringkali kita menempatkan Tuhan itu menjadi salah satu bagian dalam kehidupan kita, gitu ya. Ketika di hari Minggu, ya Tuhan yang terutama. Bagaimana dengan di hari Senin sampai Sabtu? Ketika kita di gereja, kita berurusan dengan hal spiritual, kita mengatakan bahwa iya Tuhan yang terutama. Tapi di mana posisi Tuhan? Ketika kita bekerja, studi, berkeluarga, yang belum memilih pacar, gitu ya, yang belum kerja, mencoba mencari pekerjaan, gitu ya, yang kemudian sudah memasuki usia emas, gitu ya, usia lanjut, bagaimana istilah Jawanya ngemong anak cucu, gitu ya. Apakah Tuhan ada di sana? Nah, kita seringkali menempatkan Tuhan hanya sebagai salah satu bagian penting kehidupan kita. Padahal seharusnya kita menempatkan Tuhan itu sebagai pusat segala sesuatu dalam hidup kita, yang olehnya segala sesuatu dalam hidup kita itu bergerak dan berjalan. Ya, no one but you. Kita akan belajar dari satu ayat saja, ya. Untuk saat ini kita akan melihat dari
Keluaran 20 ayat 3 ya, sudah ada di depan. Bunyinya demikian, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Seperti ketika saya biasanya membawakan renungan firman Tuhan, maka saya akan memberikan konteks cerita terlebih dahulu supaya kita tidak salah paham, tidak gagal fokus mengapa ayat ini muncul, gitu ya. Nah, ayat ini adalah perintah yang pertama dari 10 perintah Allah yang diberikan kepada orang Israel melalui Nabi Musa, yang ketika baru saja keluar dari perbudakan Mesir, melewati Laut Merah yang terbelah menjadi 2, lalu kemudian Musa dipanggil Tuhan naik ke Gunung Sinai untuk diberikan 10 perintah Allah. Di sana Musa bertemu dengan Tuhan, dan ketika Musa turun membawa 10 perintah Allah ini, dan salah satunya perintah yang paling awal dari 10 perintah Allah, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, justru itu yang pertama kali dilanggar orang Israel. Apa yang terjadi? Ternyata kalau kita membaca dari Keluaran pasal 32 ayat 19 sampai 28, itu ceritanya adalah ketika Musa sudah selesai menerima 10 perintah dan dia turun. Dari gambar ini Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi, karena orang Israel merasa Musa itu terlalu lama di atas. Musa itu ke atas Gunung Sinai cuma berdua dengan Yosua, tapi Yosua itu pun tidak sampai puncaknya, hanya Musa. Nah, orang Israel berpikir jangan-jangan Musa ini meninggal gitu ya, atau mungkin tersesat, atau entah bagaimana hilang gitu ya, nggak tahu jalur pulang misalnya gitu ya. Kalau kita lihat berita beberapa waktu yang lalu, ada pendaki dari luar negeri kemudian meninggal gitu ya. Nah, mungkin orang Israel berpikir ini Musa kok lama nggak pulang-pulang gitu ya. Mungkin Musa mengalami sesuatu, dan celakanya Harun justru menjadi, kalau saya boleh istilahkan, koordinator dari kejadian ini. Orang Israel mendesak Harun, bertanya bagaimana keadaan selanjutnya. Musa tidak kunjung turun. Lalu kemudian oleh karena desakan orang Israel, akhirnya Harun justru mengkoordinasi pembuatan patung lembu emas. Dia meminta orang-orang Israel mengumpulkan emas, lalu dibuatlah sebuah patung lembu emas, dan kemudian meminta orang Israel menyembah patung ini. Inilah Allahmu. Bapak Ibu, coba kita pause dulu di sini ya. Kita coba berhenti dan mulai merasakan hatinya Musa yang sama dengan hatinya Tuhan. Ketika Tuhan memberikan 10 perintah Allah, Allah itu sedang ingin menunjukkan kasihnya kepada orang Israel. Orang Israel baru saja dipimpin keluar dari perbudakan di sebuah negeri yang memiliki banyak dewa, yang memiliki banyak sesembahan. Dan Tuhan menunjukkan dengan 10 tulah sesembahan-sesembahan itu, dewa-dewi Mesir itu dikalahkan satu persatu. Tuhan sudah menunjukkan bagaimana dia lebih kuat, lebih dahsyat dari semua dewa-dewi Mesir. Dan bahkan laut pun diperintahkan untuk terbelah menjadi 2 melalui ketukan tongkat Musa. Dan saat ini Tuhan sedang ingin memberikan dasar titah gitu ya, perintah yang paling utama untuk dijalankan dalam kehidupan bangsa yang baru lahir ini istilahnya. Dan ketika Tuhan memberikan 10 perintah ini, Tuhan memberikan dengan kasih. Kenapa saya mengatakan memberikan dengan kasih? Bapak Ibu, kalau ada seseorang yang mau habis-habisan buat kita, dan kemudian dia memberitahu kita beberapa hal, saya percaya itu karena dia mengasihi kita. Ketika saya punya anak saya 2, yang satu kelas 3 SD sekarang, dan yang satu lagi baru masuk TK. Berkali-kali saya memberitahu anak-anak saya untuk tidak lari-lari, baik itu di depan rumah, apalagi di tempat umum, di mall dan sebagainya. Tapi seringkali mereka bertanya, kenapa? Kenapa nggak boleh? Kenapa? Saya memberitahu, ada bahaya
Dan ketika Papa bilang stop, jangan lanjutkan, berarti itu berbahaya. Jadi please stop, jangan lakukan. Jadi perintah Allah juga diberikan dengan sebuah hati yang ingin supaya orang Israel itu memiliki kehidupan yang baik. Perintah itu bukanlah sebuah ikatan yang mengekang, tapi sebuah pagar pengaman untuk orang Israel bisa menjalani hidup dengan baik. Tetapi ketika Musa turun dari gunung itu dan melihat patung bambu emas itu, maka sedihlah hati Musa. Dan begitu sedih dan marahnya, Musa memecahkan 2 loh batu yang baru diterimanya dari Tuhan itu. Pertanyaannya Bapak Ibu, kok berani Musa memecahkan 2 loh batu yang diberikan oleh Tuhan? Dan kenapa di kejadian itu Musa tidak dihukum oleh Tuhan? Kalau kita tahu cerita Musa tidak boleh masuk tanah Kanaan, itu karena Musa dengan teledornya yang harusnya dengan lebih pelan, tetapi justru mengetuk batu dengan begitu keras. Itu aja sampai tidak boleh masuk tanah Kanaan. Tapi kenapa ini memecahkan 2 loh batu yang ditulis oleh Tuhan? Kok Tuhan tidak marah? Kenapa Tuhan tidak maksudnya menyalahkan Musa atas apa yang dilakukan? Ini menunjukkan bahwa itu adalah gambaran hati Tuhan dalam hati Musa. Tuhan juga begitu sedih melihat orang Israel yang sudah melakukan hal yang justru merupakan perintah pertama yang tidak boleh dilanggar harusnya. Dan hari itu Tuhan terpaksa mengizinkan ribuan orang dihukum mati. Hari di mana turun 10 perintah Allah yang penuh kasih, tapi hari itu juga Tuhan terpaksa membunuh ribuan orang Israel. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat serius dengan perintah-perintahnya. Dan kalau kita membagi 10 perintah Allah ini, maka 4 perintah pertama itu ada hubungannya dengan Tuhan, dan sisanya adalah hubungannya dengan sesama. Dan perintah yang paling utama ini justru yang dilanggar. Ini berarti Tuhan ingin memberitahukan ada konsekuensi serius ketika kita melanggar firman Tuhan. Mungkin hari ini kalau kita melihat orang berdosa melanggar firman Tuhan, kok kayaknya nggak langsung dapat hukuman ya, kok enak gitu ya. Nah, tidak Bapak Ibu, ya itu Tuhan artinya memberi kesempatan untuk orang itu berubah, untuk orang itu bertobat. Nah, itulah konteks cerita dari Keluaran 20 ayat 3. Tuhan ingin memberitahukan sebuah bangsa yang baru terbentuk, yang baru keluar dari perbudakan, yang sebelumnya hidup kiri kanannya menyembah dewa, kiri kanannya memberikan sesajen kepada sesembahan-sesembahan. Tetapi hari ini Tuhan ingin berkata, Allahmu hanya satu, dan Allah yang satu itu sudah mengalahkan semua ilah-ilah lain di Mesir. Jadi jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Nah, inilah message yang mari kita renungkan hari ini. Tidak boleh ada yang lain selain Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari ayat 3 ini tentang jangan ada padamu Allah lain di hadapanku? Ketika kita melihat perintah ini, sebetulnya yang dapat kita pelajari banyak, tetapi saya akan membatasi menjadi 2 hal saja yang akan kita pikirkan. Yang pertama, Dia Allah yang satu-satunya. Jangan ada padamu Allah lain, ya. Jadi Tuhan ingin memberitahukan bahwa Tuhan itu menginginkan relasi, bukan masalah properti. Dan Allah mendambakan intimasi, bukan hanya sekedar liturgi. Artinya begini, Tuhan ingin membangun relasi, dan relasi itu tidak bisa kalau salah satunya tidak setia. Kita tidak perlu mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Tuhan pasti setia. Tapi bagaimana kita mengoreksi diri? Sudahkah kita setia kepada Tuhan?
ketika kita berbicara tentang kesetiaan, saya teringat sebuah joke gitu ya, joke lama, sebuah guyonan gitu ya, bercandaan. Ada seorang wanita yang dia itu wanita karir, dia sudah sukses, dia karena kesuksesannya dia harus sering pergi ke luar kota begitu ya. Suaminya sudah menyatakan bahwa dia akan setia, meskipun istrinya di luar kota, dia akan setia. Kamu adalah yang terutama, gitu ya. Kamu adalah yang pertama dalam hatiku. Nah, suatu saat wanita ini pulang dari kerja dari luar kota, dan ketika pulang, dia kok mendengar isu-isu bahwa suaminya ini selingkuh, gitu ya. Dan selingkuhnya bukan cuma dengan satu orang, tapi dengan 2-3 orang wanita. Waduh, bagaimana ini ya? Laki-laki memang tidak bisa dipercaya. Waduh, jangan, Bapak Ibu, saya juga laki-laki, Bapak Ibu ya. Bagaimana ini? Lalu kemudian dia bertanya kepada suaminya, saya akan dengar kabar yang hampir pasti bisa dipercaya dari sumber yang bisa dipercaya. Kamu selingkuh, dan selingkuhmu bukan cuma dengan satu wanita, tapi dengan beberapa wanita. Lalu kemudian si suami ini agak kaget, ketawa. Tapi dia coba putar otak, lalu dia berkata, tenang istriku, tenang. Kamu tetap yang utama. Yang lain itu hanya pemain cadangan. Kalau kamu tidak ada di rumah. Ya Bapak Ibu, berapa sering kita itu seperti itu ya? Wah, Tuhan yang terutama dalam hidupku. Oke, tunggu. Yang lain ada nggak tuh? Yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Jangan-jangan kita juga seperti itu ya Bapak Ibu. Mari kita renungkan sejenak. Ketika Tuhan mengatakan jangan ada padamu Allah yang lain di hadapanku, itu bukan cuma begini. Ayo ya orang Israel jangan punya patung dewa ini, dewa itu, dewi ini, dewi itu, tidak. Tapi Tuhan sebelumnya sedang memikirkan tentang relasi. Makanya saya tulis, ini bukan masalah properti, bukan masalah begini. Tuhan, kalau Engkau yang terutama, aku akan pakai kalung salib 7 hari seminggu, 24 jam sehari, kecuali waktu mandi. Enggak. Tuhan, saya akan pasang salib besar-besar di rumah saya karena Engkau yang terutama. No, bukan itu maksud Tuhan. Itu properti. Silahkan Anda mau pakai kalung salib kecil sampai besar. Kalau kurang besar, cari di makam orang Kristen itu kan banyak salib besar-besar ya. Bapak Ibu, relasi bukan properti. Beberapa kali saya mendengar orang berkata, saya itu ngikutin teman saya karena kami memang satu jalan begitu ya, pulang naik sepeda motor, belum berpisah ada satu perempatan begitu ya, traffic light, dia nyelonong, padahal habis ibadah gitu ya, lampu merahnya nyelonong. Ini gak cocok nih sama omongan gini gitu ya. Atau kalau yang studi gitu ya, saya tuh mungkin Bapak Ibu belum tahu, saya adalah seorang guru agama di SMA, salah satu SMA swasta di Surabaya. Jangan kaget, sekolah Kristen anak-anaknya pun sama-sama manusia berdosa, Bapak Ibu ya, sama seperti kita semua manusia berdosa ya. Dan saya pernah satu waktu saya ini mengajar anak kelas 11 ya, kalau dulu itu kelas 11 itu kelas 2 SMA gitu ya. Ada banyak anak si kerohanian di kelas itu. Dan saya tahu mereka itu bukan anak bodoh. Tapi justru di situ yang paling banyak remedi itu anak kerohanian. Tahu ya remedi ya, nilainya jelek diulang lagi, nilainya jelek diulang lagi. Itu anak kerohanian. Saya tuh sampai bilang, kelas ini itu kelasnya anak kerohanian, karena banyak anak dari si kerohanian di sini. Tapi hampir semua anak kerohanian di kelas ini remedi semua. Kalian itu gimana sih, gak belajar lah, gitu. Nanti pasti alasannya gini biasanya salah satu. Kami ini banyak kegiatan, apalagi kalau tesnya itu hari Senin. Minggu ini kami pelayanan di gereja, kan? Pelayanan itu jadi senjatanya ya. Lalu apa lagi? Oh iya, kami kalau di sekolah juga harus latihan ibadah gini. Dan sebagai guru agama, salah satu jam pelajaran yang biasanya diambil anak-anak kerohanian untuk latihan adalah jam pelajaran agama, gitu ya. Jadi saya beberapa kali di pelajaran agama itu begini, anak-anak di mana? Latihan Pak. Latihan apa? Ibadah.
Perasaan dari dulu kok selalu pelajaran saya dia memilih buat latihan. Saya bukan menyalahkan, tetapi saya entah bagaimana merasa bahwa kadang-kadang kita itu mengambil sebuah alasan yang mungkin menurut kita cocok, padahal justru nggak cocok. Di Alkitab pernah ada kisah Tuhan Yesus itu menegur orang-orang yang melakukan kesalahan karena begini. Mereka itu harusnya menyediakan uang, menyisihkan uang untuk memelihara keluarganya, ayahnya, ibunya gitu ya. Tapi mereka tidak memberikan uang itu. Lalu mereka memberikan alasan, kami memasukkannya ke kotak persembahan. Tuh, kami nyumbang gereja nih, kami berkorban buat gereja. Tuhan berkata, no, kalau kamu melakukan seperti itu, kamu berdosa. Kamu juga punya kewajiban kepada orang tuamu, kepada keluargamu. Jadi Bapak Ibu, mari kita jangan seorang gitu ya. Tuhan tahu hati kita gitu ya. Ketika kita relasi kita dengan Tuhan tidak beres, kita akan melihat relasi kita dengan yang lain juga tidak beres. Itu sudah hukumnya dari sana. Ketika Adam dan Hawa berdosa, harusnya makhluk itu taat kepada manusia, di mana Hawa taat kepada Adam dan Adam taat kepada Allah. Itu ordernya begitu. Tetapi ketika manusia berdosa, ketika Allah tanya kepada Adam, yang dilakukan Adam adalah Hawa nih, yang kamu kasih buat aku. Lalu Hawa tidak mau kalah, ular nggak bisa nyalain siapa-siapa sudah gitu ya. Itulah kita, manusia yang berdosa. Berusaha mencari alasan, bahkan kalau perlu alasan yang terdengar rohani, padahal nanti kita jauh dari Tuhan. Hari ini mari kita belajar, Tuhan ingin relasi yang eksklusif antara kita dengan Dia. Relasi yang tidak terpecah, relasi yang benar-benar mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu. Jadi, kalau kita berkata hari ini, siapakah Allah lain itu? Siapakah yang dapat menyaingi Tuhan dalam hidup kita? Kita lihat satu-satu contohnya. Saya hanya memberikan beberapa, yang lain bisa Anda tambahkan. Yang pertama, apakah itu patung atau simbol-simbol? Oh, mungkin ini tidak. Tapi ada beberapa orang yang begitu merasa kalau tidak ada simbol atau gambar ini, saya tidak bisa. Coba kita periksa hati kita. Yang kedua, kekuasaan atau kekayaan. Dulu ketika saya pernah bekerja di satu institusi Kristen, Bapak Ibu ya, dari tadi kok sekolah Kristen, institusi Kristen gitu. Yang diceritakan kok malah yang nggak Kristiani. Saya ingin menunjukkan orang Kristen pun harus selalu bertobat setiap hari. Ketika kami ini bercanda memang Bapak Ibu. Saya dengan atasan saya, kami cukup dekat begitu ya. Lalu biasanya setiap kali waktunya gajian gitu, karena gajiannya di lantai 1, saya di lantai 2. Biasanya dia di lantai 3, dia kan turun gitu ya. Asyik turun, apa gajian gitu ya. Dia pernah nyeletuk begini, dan menurut saya itu, saya pikir-pikir ya benar ya. Kita ini sebenarnya percaya Tuhan atau percaya gajian? Iman kita itu tebal waktu tanggal gajian atau setiap tanggal gitu ya. Jangan-jangan kita ini cuma senangnya waktu gajian. Tanggal sekian ditransfer, rasanya iman kita itu kuat. Begitu kalau sudah hampir sebulan kemudian, banyak harta ya tidak ada, apalagi transferannya molor. Waduh, itu rasanya kehidupan semakin rohani gitu. Iya Bapak Ibu, apakah itu kekayaan? Seorang atasan saya lagi di institusi yang sama, tapi yang lebih atasnya lagi, pernah sering bertanya, apa sih yang kita cari dalam hidupnya? Kalau kita berbicara kekayaan itu bisa hilang dalam sekejap. Apalagi kalau Bapak Ibu misalnya sering main falas, main saham, itu bisa dalam sehari jantungan. Karena apa? Itu sangat fluktuatif.
hari-hari ini lagi rame ya seorang influencer, saya nggak mau sebut namanya ya, pokoknya itu ngajarin investasi gitu ya, tapi akhirnya yang ngikutin dia mati-matian, letter luck gitu ya, rupiah, dia ngomong, wah ini sebaiknya beli, wah semua beli, wah sebaiknya dijual, semua dijual gitu ya. Suatu saat bangkrut karena ternyata harusnya dijual, disuruh beli misalnya begitu. Lalu ketika wah semua orang protes sama influencer ini bilangnya, kan saya cuma ngomong menyarankan, yang ngeklik tombol jual belinya kan Anda. Oh, saya pikir kejam banget orang ini ya. Ya, itulah menunjukkan bahwa kita nggak bisa mengandalkan kekayaan. Itu bisa hilang dalam sekejap. Kekuasaan juga demikian. Nah ini pelayanan. Saking sibuknya pelayanan, nggak punya waktu baca Alkitab. Saking jadwalnya padat, nggak pernah punya waktu berdoa. Saking setiap hari itu banyak kerjaan mengatasnamakan pelayanan, jarang saat berdoa. Mari kita koreksi diri kita. Tuhan itu rindu pelayanannya atau pelayannya. Tuhan itu merindukan kita atau apa yang kita kerjakan dengan tangan kita. Saya tidak mengatakan bahwa oh berarti pelayanan tidak penting, bukan ya. Jangan seperti itu. Tetapi Tuhan itu sangat merindukan kita. Ada sebuah lagu dulu waktu sekitar saya waktu kuliah gitu ya, waktu masih banyak lagu dari Integrity Music yang Domoen gitu ya. Itu ada satu lagu yang saya ingat, itu indah sekali. Ketika engkau mengangkat tanganmu, mengangkat pujianmu, tapi hatimu jauh dari aku. Engkau mengatakan ini adalah persembahanku, tapi hatimu itu persembahan yang sesungguhnya. Sekali lagi, ya pelayanan harus kita lakukan dengan tanggung jawab, tapi ingat, Tuhan bahkan lebih tinggi dari semua pelayanan kita. Apalagi keluarga. Nah, tunggu dulu Bapak Ibu ya. Di dalam Matius 10 ayat 37 sampai 38, ini salah satu ayat yang kalau kita tidak baca dan tafsirkan dengan hati-hati dan bertanggung jawab, kita bisa salah paham. Di sana dikatakan, barang siapa yang tidak membenci keluarganya, saudaranya, orang tuanya, maka dia nggak layak. Apa maksudnya membenci? Bukan berarti kita diajari membenci, jelas bukan. Karena perintah Allah salah satunya adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Tetapi maksudnya begini, di atas orang tua, di atas saudara, itu ada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, kalau sampai aku di bawah keluargamu, kamu nggak layak. Ini salah satu bagian yang membuat penginjilan di masa lalu itu susah masuk ke tanah Tiongkok atau Cina. Ya, meskipun sekarang juga agak mudah, tetapi zaman dahulu lebih susah lagi karena ayat ini dipakai untuk menjadi alasan bahwa loh, orang Kristen tidak taat orang tua. Padahal kita tahu dalam tradisi Chinese, wah orang tua itu paling bisa disembah seperti dewa. Makanya kekristenan sulit masuk tanah Tiongkok. Nah, tetapi jelas itu penafsiran yang tidak tepat. Sebetulnya Tuhan ingin memberitahukan di atas segala sesuatu aku harus berada. Tapi masih ada satu lagi yang kurang. Yang ini adalah the final boss. Ini musuh utamanya kalau yang ini ya. Yang ini lebih tinggi dari keluarga. Tapi kadang kita nggak menyadari. Kita sendiri. Bekerja untuk apa? Keluarga. Saya cari uang untuk keluarga. Padahal mungkin untuk diri sendiri. Wah, saya ini pelayanan ngotot luar biasa, nggak ada yang menghargai itu. Kamu pelayanan untuk dihargai atau untuk benar-benar melayani?
keluarga. Benarkah keluarga yang paling penting? Atau justru kita? Kadang-kadang orang tua itu kelihatan egoisnya ketika berhadapan dengan anak. Termasuk saya harus mengaku dosa, gitu ya. Kadang-kadang ketika memarahi anak, benarkah marah saya itu? Atau itu hanya sebuah pelampiasan ego saya? Dan ya, dalam hal ini saya pun harus bertobat setiap hari. Karena apa? Karena ketika saya egois dan tidak memperhatikan anak saya, sebenarnya saya juga sedang melalaikan firman Tuhan. Jadi adakah ala-ala lain ini dalam kehidupan kita? Saya katakan tadi, Anda bisa tambahkan apapun, tetapi seringkali penyebabnya adalah diri kita. Apakah kita sudah menempatkan diri kita di atas Tuhan? Definisi penyembahan berhala itu adalah menyingkirkan Tuhan dari pusat kehidupan kita dan menggantikannya dengan yang lain yang bukan Tuhan, dan biasanya itu adalah diri kita sendiri. Jadi yang pertama adalah eksklusivitas relasi antara kita dengan Tuhan. Mari kita koreksi diri kita hari-hari. Yang selanjutnya adalah Tuhan ingin menunjukkan bahwa tidak ada Allah yang seperti Dia. Kedaulatan Allah itu mutlak. Itulah kenapa Tuhan dimanapun orang Israel berada selalu menunjukkan kuasanya. Di zaman dahulu dan bahkan mungkin beberapa orang di zaman sekarang itu seringkali berpikir begini: kalau saya hidup di bangsa A dengan dewa A, lalu bangsa ini bertempur perang melawan bangsa B dengan dewa B, ketika bangsa saya kalah, maka dewa B ini lebih hebat. Atau ada juga yang memikirkan begini: dewa A itu hebat di negerinya, tapi kalau nyebrang ke negerinya B nggak bisa, itu teritorial. Di sini Tuhan menunjukkan Tuhan di atas segala teritori. Ketika bangsa Israel ke Mesir, Tuhan membebaskan dengan 10 tulah yang kalau kita pelajari intinya itu mempermalukan dewa-dewi Mesir. Ketika orang Israel, orang Yahudi di Babel, Persia, Tuhan juga menunjukkan kehebatannya. Bahkan salah satu cerita yang fenomenal itu ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung yang sudah dibuat oleh sang raja, lalu dimasukkan dapur api, lalu dipanaskan 7 kali apinya. Sampai yang memanaskan 7 kali ini mati sendiri. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap bisa jalan-jalan di tengah-tengah api. Bahkan dikatakan ada sosok keempat yang mukanya seperti anak dewa. Tuhan menunjukkan penyertaannya di bangsa lain dan menunjukkan bahwa Dia berkuasa di alam semesta. Sehingga ketika mereka keluar, bau angus pun tidak ada di baju mereka. Wong yang ngasih api aja sampai mati, ini yang dibakar, bau hangus saja nggak ada. Dan sejak itu, dan sebelumnya juga Daniel di Gua Singa misalnya, raja itu sampai bilang begini: mulai sekarang tidak ada yang boleh menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, karena Dialah Allah seluruh semesta alam. Mau di Babel, di Persia, di Mesir, dimanapun, di mana mereka punya dewa-dewa yang sangat kuat, Tuhan menunjukkan bahwa Dia di atas semuanya. Jadi Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia berkuasa dan Dia satu-satunya yang punya kekuasaan mutlak. Di Keluaran 3:14 dikatakan, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya beginilah, kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu. Ketika orang Israel ini dibebaskan oleh Musa, Musa tanya, nanti kalau orang Israel tanya siapa yang membebaskan, Allah siapa itu? Kan mereka mungkin sudah lupa ini Allah yang mana ini. Apalagi mereka hidup di tengah bangsa yang menyembah dewa-dewi. Lalu Tuhan ngomong, Aku adalah Aku. Kenapa? Kok Aku adalah Aku? Sederhananya begini Bapak Ibu, Tuhan sadar Dia berhadapan dengan orang Israel yang setiap harinya itu melihat segala sesuatu dijadikan dewa. Matahari dewa Ra, ya kan, di negeri Mesir.
Lihat buaya saja di Sungai Nil jadi dewa. Apalagi dewa tanah gitu ya. Lihat belalang, ada dewa belalang. Makanya di 10 Tulah ada tentang air sungai Nil jadi merah. Padahal Sungai Nil ini dianggap punya dewanya sendiri. Nah, Tuhan itu ingin ngomong begini, kenapa kok dikatakan aku adalah aku? Saya tidak membahas masalah namanya gitu ya, tapi saya lebih membahas masalah logikanya itu begini. Tuhan ingin ngomong begini, aku ini bukan seperti dewa-dewi Mesir yang ketika kamu lihat sesuatu bisa kamu jadikan dewa. Kamu lihat gunung jadi dewa, kamu lihat matahari jadi dewa. Aku gak bisa kayak begitu. Aku bukan matahari, aku bukan gunung, aku bukan Sungai Nil, aku bukan apapun yang pernah kamu kenal di dunia ini. Karena aku adalah pencipta segalanya. Aku tidak ada duanya. Kamu tidak bisa membandingkan aku dengan apapun yang sudah aku ciptakan. Karena aku lebih dari semua yang aku ciptakan, yang bisa kamu sebutkan dan pernah kamu lihat. Itulah aku. Aku tidak ada yang lain. Aku satu-satunya. Aku bukan matahari, aku bukan gunung, aku bukan apapun. Aku ya aku. Bahkan Dia bukan cuma mengatur alam semesta, Bapak Ibu. Dia berdaulat juga dalam diri kita. Ayat Filipi 2 ayat 13 ini mengatakan demikian. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Artinya begini Bapak Ibu, kita bisa melakukan sesuatu bukan sekedar karena kita mampu. Oh ya, Tuhan mampukan saya untuk apa misalnya, belajar dengan baik sehingga ulangan saya nilainya baik. Tapi ayat ini juga ngomong begini, kamu mau belajar itu karena aku membuat kamu mau belajar. Keinginan kan. Jadi baik keinginan maupun pekerjaan kita itu semua karena Tuhan. Oh iya, Tuhan menyertai aku ketika aku belajar, tapi yang ingin belajar kan aku sendiri. Nah, ayat ini ingin mengcounter itu. Enggak, kamu mau belajar pun itu karena aku menopang kamu. Kalau kamu tidak mau belajar itu karena kamu malas. Tapi kalau kamu mau belajar itu karena aku memampukan kamu mau belajar. Dan ketika belajar, aku yang buat kamu mampu mempelajari bidang-bidang ini. Jadi artinya seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan di bagian lain, hati raja di tangan Tuhan, kemauan seseorang itu juga di tangan Tuhan. Kita ada hari ini bukan hanya karena kita naik motor, naik mobil, beli bensin ke sini, enggak, tapi karena Tuhan somehow menggerakkan hati kita juga ke sini. Itulah kenapa kita harus selalu berdoa Bapak Ibu. Karena kalau Tuhan tidak menggerakkan hati seseorang, meskipun dia bisa, dia nggak mau. Tapi kalau seseorang digerakkan oleh hati Tuhan, meskipun kelihatannya dia nggak bisa, dia mau dan jadinya bisa. Itulah kenapa kita harus mendoakan anak-anak, saudara, orang tua kita. Karena hanya Tuhan yang menguasai hati seseorang. Tetapi di dunia yang seringkali sudah dianggap modern, dan kita itu bisa melakukan segala sesuatunya sendiri, kebenaran ini mendapatkan tantangan. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suka membaca, saya menyarankan untuk membaca buku yang judulnya Jesus Manifesto. Jangan yang sebelahnya. Sebelahnya ini namanya Humanis Manifesto. Kenapa kok ada tulisannya 1? Karena sudah sampai 3, Bapak Ibu, jilid 3, dan makin jilidnya makin panjang, isinya makin tebal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau tahu sekilas saja isinya apa, coba Anda yang ada internet di Google, jangan sekarang, di rumah aja, cari namanya ini, American Humanist Association. American Humanist Association. Begitu Anda masuk ke sana, lambangnya saja buat orang Kristen itu sudah meradang gitu. Karena tulisannya gini, American Humanist Association. Nah, bawahnya ini, good without a God. Itu jadi logo. Anda bayangkan, logo itu kan tampak di mana-mana. Good without a God. Gak usah baca isinya, Anda sudah tahu kurang lebih seperti apa. Ya, ini adalah dokumen
yang ditandatangani banyak orang humanis, ateis, dan agnostik berkumpul di Amerika. Ini yang pertama tahun 1933. Lalu yang kedua nanti ada Humanis Manifesto 2 itu tahun 73. Humanis Manifesto yang ketiga itu tahun 2003. Bahkan katanya ada Humanis Manifesto yang keempat sekitar tahun 2010. Intinya sama. Kami bisa mengerjakan segala sesuatu demi kesuksesan kami karena kami sendiri. Kami tidak butuh bantuan spiritual apapun. Saya bahkan sampai ingat saat ini, sampai sekarang kalimat yang mereka pakai, we don't need any divine intervention. Kami gak perlu intervensi ilahi dalam bentuk apapun. Makanya logonya aja tulisannya good without a God. Kalau uangnya Amerika saja in God we trust, ini good without a God gitu ya. Ya, isinya seperti itu. Tetapi Jesus Manifesto yang ditulis oleh Leonard Sweet dan Fred Koala ini justru mengembalikan kita. Yuk, Tuhan itu berdaulat di dalam hidup kita. Tuhan itu berkuasa. Kita tuh seringkali meremehkan Tuhan. Ayo kembali kepada Allah yang berkuasa itu. Allah yang mengatur semua kehidupan kita. Nah, saya sarankan kalau Anda suka baca buku Jesus Manifesto ya. Di sini kita belajar selain Allah yang menunjukkan Dia Allah satu-satunya, Dia juga Allah yang mengutamakan relasi. Dan ini menuntun kita kepada satu solusi. Dalam bahasa Latin sering disebut solus Christus, atau intinya in Christ alone. Supremasi Kristus artinya begini: ketika kita tahu Allah itu hanya satu, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, dan Dia tidak mau disaingi oleh apapun dalam hidup kita, mau keuangan, keluarga, bahkan diri kita sendiri. Dan Dia yang memegang hidup kita, berdaulat penuh atas setiap tarikan nafas kita, atas setiap tetes darah kita, setiap kemauan dan kemampuan kita. Maka sudah selayaknya hidup kita itu yang berkuasa memang Yesus. Sehingga saya mau katakan demikian, Yohanes 14 ayat 6 nggak usah dibaca, kita semua pasti sudah pernah tahu. Tidak ada jalan lain kepada Allah kecuali apa? Yesus Kristus. Karena Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Sehingga kalau kita ingin menaati 10 perintah Allah, perintah yang pertama yaitu tidak ada Allah lain di hadapanku, maka ini solusinya. Jadikan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, satu kali, satu-satunya, dan selamanya. Solus Kristus. Karena apa? Karena Allah yang sudah memberikan perintah, jangan ada padamu Allah lain, sudah berinkarnasi di dalam Yesus Kristus dan meminta kita menyembah di dalam nama Yesus Kristus. Filipi sudah mengatakan Allah sudah mengaruniakan nama di atas segala nama, sehingga semua bertekuk lutut dan menyembah di dalam nama Yesus. Kalau kita ingin menjalankan perintah yang pertama dari 10 perintah itu, tidak ada cara lain untuk kita hari ini. Ya, kalau di zaman Musa Yesus belum berinkarnasi, tetapi kita hari ini solusinya cuma satu, solus Kristus. Yesus harus menjadi yang pertama, utama, satu-satunya dalam hidup kita. Karena kalau tidak, maka kita sendiri yang rugi. Saya akan menutup dengan, nah ini sebelum saya tutup, ini ada buku yang baik. Lagi-lagi kalau Anda suka membaca, kedua buku ini ingin menyampaikan satu hal, bahwa Yesus itu lebih penting dari semua hal yang lain. Kalau yang kiri, ya Jesus Among Secular God, itu membandingkan Yesus dengan hal-hal yang seringkali filsafat-filsafat yang disukai orang, diikuti orang, gitu ya, termasuk misalnya mungkin hedonisme, gitu ya. Terus apalagi yang membuat Yesus itu seringkali tersingkir. Nah, kalau yang kanan itu membandingkan Yesus dengan iman-iman kepercayaan yang lain dan bagaimana Yesus itu tetap yang terutama. Ya, kalau Bapak Ibu tidak suka membaca, saya berdoa Tuhan menggerakkan hati kita untuk membaca, ya, karena segala kemauan berasal dari Tuhan. Ya, tapi
Tapi kalau Anda tidak mau berarti bukan kita ya. Anda sendiri dan saya ya. Oke, ini yang terakhir Bapak Ibu. Yeremia 2 ayat 12 sampai 13 ini bunyinya ya. Tertegunlah atas hal itu hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Itu ayat 12-nya. Apa yang membuat langit itu harus menggigil, gemetar, tertegun, gak habis pikir? Apa yang membuat seluruh dunia itu harus kayaknya itu, waduh gak bisa mikir, ini kejadian yang benar-benar di luar nalar. Itu sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Ketika kita mendoakan Tuhan, itu sama seperti begini Bapak Ibu. Menurut Yeremia, Tuhan itu sampai geleng-geleng istilahnya itu ya. Aku nggak habis pikir, seluruh angkasa juga nggak habis pikir, seluruh surga itu sampai geleng-geleng kalau melihat ada umat Tuhan sudah tahu Tuhan ini adalah sumber air yang hidup. Yesus mengatakan aku adalah air hidup. Kehidupan itu dari Tuhan. Semua berkat kebaikan yang kita terima, kita ada sampai hari ini, semua kesehatan itu karena Tuhan. Dan ketika kita meninggalkan Tuhan, itu sama seperti kita meninggalkan sumber air yang meluap-luap dengan berkat kasih anugerah Tuhan, lalu mencoba menggali sendiri dengan maaf, dengan bodohnya sebuah sumber air yang sudah keluarnya kecil, airnya butek, butek ya, keruh, tapi masih lebih memilih minum di situ daripada meminum air kehidupan. Kita mungkin berpikir, siapa orang sebodoh itu? Itulah Anda dan saya. Bahkan Yeremia mengatakan seluruh surga, bumi, langit itu seolah gak habis pikir. Kok ada ya umat Tuhan yang sudah diberkati, ditopang oleh anugerah Tuhan, masih mau cari jalannya sendiri, bahkan meninggalkan Tuhan. Padahal jelas akhirnya seperti apa. Karena itu saya pilih gambar ini. Kita seringkali memandang cermin, merasa diri baik, padahal diri kita itu busuk. Bukankah ini dikatakan Tuhan Yesus? Kamu melabur putih kuburan itu, depan kelihatannya baik putih, tapi di dalamnya penuh kebusukan. Tuhan berulang, bau. Itulah kita tanpa Tuhan. Itulah kita ketika menjauh dari Tuhan. Karena itu hari ini Bapak Ibu, mari kembali kepada Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu ada di posisi mana. Saya tidak mengatakan, oh ini hanya untuk jemaat. Tidak, setiap kita, termasuk saya. Mari koreksi diri kembali. Sudahkah kita seperti ini? Kalau iya, mari kita bertobat dan kembali. Puji Tuhan kalau kita tidak seperti ini. Tetapi kalau seperti ini, saya mengajak dengan segala kerendahan hati, mari kita kembali kepada Tuhan. Dan ketika kita kembali kepada Tuhan, ingat, di dalam semua kepercayaan yang saya pernah belajar, karena saya pernah belajar perbandingan agama, tidak ada Allah yang digambarkan itu mau lari untuk mendapatkan orang berdosa. Tetapi di dalam perumpamaan anak yang hilang, ketika anak hilang itu kembali dari jauh, apa yang dilakukan bapaknya? Dia lari, dia running gun, dia peluk anaknya. Ketika anaknya, aku tidak layak, aku sudah berdosa terhadap Bapa dan terhadap surga. Enggak, engkau tetap anakku. Bahkan Tuhan katakan kepada pegawai-pegawainya, siapkan baju, cincin, kasut, buat pesta, karena anakku yang hilang ini kembali. The only running God is our God. Dan itu bukan cuma perumpamaan, karena setelah perumpamaan itu diberikan oleh Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Yesus? Dia mati di kayu salib. The sacrificing God. Tuhan gak cuma kasih perumpamaan, Tuhan gak cuma kasih omongan, no, dia sendiri berjalan di Golgota, naik ke kayu salib. Dan kata-kata pertama yang dia katakan adalah, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang sudah mereka lakukan. Kematian Yesus menebus kita. Kuburnya yang kosong menunjukkan ada masa depan buat kita. Jangan
Saya tidak mengatakan hidup kita tidak akan pernah turun atau jatuh, tetapi firman Tuhan jelas mengatakan orang benar itu kalaupun 7 kali jatuh, dia akan 7 kali bangkit. Dan dia bangkit semakin tinggi untuk menceritakan Allah itu baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau sangat baik, melebihi apa yang dapat kami pikirkan, bayangkan. Bahkan ketika tidak ada satu orang pun dapat menduga Engkau mau mati bagi kami. You are the running God, the dying God, but also the rising God. Dan Kau melakukannya itu untuk kami. Terima kasih. Engkau bukan hanya lari di dalam perumpamaan, Engkau mati di atas kayu salib dan Engkau bangkit dan naik ke surga bagi kami. Ajari kami menghargai Engkau lebih dari segala sesuatu, mengasihi Engkau lebih dari segala sesuatu, sehingga kami boleh menjadi kesaksian yang dekat bagi orang lain tentang betapa baiknya Tuhan. Ampuni kami dengan kesalahan dosa kami yang kami pelihara selama ini. Dan kiranya Tuhan yang terus memberikan kami kemauan dan kemampuan untuk hidup dekat dan melakukan kehendak Tuhan. Sampai suatu saat kami bertemu Tuhan, dan kiranya Tuhan boleh berkata kepada kami, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan, hai hamba yang baik dan setia. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Kiranya firman ini dapat menguatkan iman kami. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Kami mau memberi dengan hati yang bersukacita, dan kiranya Engkau memberkati setiap kami yang memberi dengan berlipat-lipat dari dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
bersama-sama sekarang kita angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, pulanglah, jadilah garam, jadilah terang dimanapun kita berada. Jadilah berkat dimanapun Tuhan mengutus kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih setia, anugerah kecintaan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Selamat pulang.